bab bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah sederhana. Dalam buku Atomic Habits karya James Clear, memperkenalkan metode sederhana namun efektif untuk membangun kebiasaan yang lebih baik dan menghentikan kebiasaan buruk. Ia menguraikan 4 langkah utama yang menjadi dasar dari setiap kebiasaan: isyarat, keinginan, respons, dan imbalan. Pada tahun 1898, seorang psikolog bernama Edward Thorndike menyelenggarakan eksperimen bagaimana kebiasaan terbentuk dan aturan-aturan yang membimbing perilaku kita. Dari kajian-kajiannya, Thorndike menjelaskan proses belajar dengan mengatakan perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang memuaskan cenderung berulang, dan perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang tidak menyenangkan lebih kecil kemungkinannya untuk diulang. Mengapa otak membangun kebiasaan? Kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang dengan frekuensi cukup untuk menjadi otomatis. Proses pembentukan kebiasaan dimulai dengan upaya coba-coba. Setiap kali kita menjumpai situasi baru dalam hidup, otak kita harus membuat keputusan. Bagaimana saya menanggapinya? Pertama kali menghadapi suatu masalah, kita tidak yakin bagaimana memecahkannya. Aktivitas neurologis dalam otak menjadi tinggi selama periode ini. Kita dengan cermat menganalisis situasi dan membuat keputusan-keputusan sadar tentang apa yang akan dikerjakan. Kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan berusaha memahami semuanya. Otak sibuk mempelajari rangkaian aksi yang paling efektif. Kita merasa cemas dan kita mendapati bahwa olahraga lari membuat kita lebih tenang. Misalnya, kita kelelahan setelah bekerja seharian dan mendapati bahwa bermain video game membuat kita santai. Kita bereksplorasi dan terus bereksplorasi, lalu boom, imbalannya datang. Setelah menemukan imbalan yang tak terduga, kali berikutnya kita mengubah strategi. Otak kita langsung mulai membuat katalog tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului imbalan itu. Tunggu sebentar, rasanya itu bagus. Apa yang kukerjakan sebelum itu? Ini lingkaran umpan balik atau feedback loop di balik semua perilaku manusia. Mencoba, belajar, mencoba cara lain. Melalui latihan, gerakan-gerakan yang tidak berguna pelan-pelan hilang, dan aksi-aksi yang berguna mengalami penguatan. Begitulah kebiasaan terbentuk. Ketika kebiasaan terbentuk, tingkat aktivitas dalam otak berkurang. Kita belajar mengunci petunjuk-petunjuk yang meramalkan kesuksesan dan menyelaraskan semua hal lain. Ketika situasi serupa muncul di kemudian hari, kita tahu dengan pasti apa yang harus dicari. Tak perlu lagi menganalisis situasi dari segala sudut. Otak kita langsung melompat ke proses coba-coba dan menciptakan aturan mental. Kalau begini, solusinya begitu. Uraian-uraian kognitif ini dapat diikuti secara otomatis setiap kali ada situasi yang sesuai. Sekarang, setiap kali merasa stres, kita langsung tahu apa yang harus diperbuat. Begitu pulang dari tempat kerja, kita langsung mengambil alat kontrol video game. Pilihan yang awalnya memerlukan usaha sekarang menjadi otomatis. Kebiasaan terbentuk. Kebiasaan adalah jalan pintas mental yang dipelajari dari pengalaman. Boleh dibilang, kebiasaan hanyalah memori tentang langkah-langkah yang pernah kita ambil untuk memecahkan masalah pada masa sebelumnya. Setiap kali kondisinya tepat, kita dapat mengambil memori ini dan secara otomatis menerapkan solusi yang sama. Alasan utama otak mengingat masa lalu adalah untuk membuat prediksi yang lebih baik tentang apa yang bisa berhasil di masa mendatang. Pembentukan kebiasaan sangat berguna karena pikiran sadar adalah sumber kemacetan dalam otak. Otak hanya dapat memperhatikan masalah satu demi satu. Akibatnya, otak kita selalu berusaha mengawetkan perhatian sadar untuk tugas apapun yang paling penting. Setiap kali dimungkinkan, pikiran sadar senang mendelegasikan tugas kepada pikiran bawah sadar untuk bekerja secara otomatis. Ini tepatnya yang terjadi ketika kebiasaan terbentuk. Kebiasaan mengurangi beban kognitif dan membebaskan kapasitas mental, sehingga kita dapat mengalokasikan perhatian pada tugas-tugas lain. Pengetahuan tentang cara kerja kebiasaan. Proses membangun kebiasaan dapat dibagi menjadi 4 langkah sederhana, yaitu mendapatkan petunjuk, menumbuhkan gairah, craving, menanggapi, response, dan menikmati hasil, reward. Menguraikan sesuatu ke dalam komponen-komponen mendasar ini dapat memudahkan kita memahami apa kebiasaan itu, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana meningkatkannya.
Pola 4 langkah ini merupakan tulang punggung setiap kebiasaan, dan otak kita melewati langkah-langkah ini dengan urutan yang sama setiap waktu. Pertama, ada petunjuk. Petunjuk itu memicu otak untuk memulai perilaku. Inilah informasi kecil yang meramalkan imbalan. Nenek moyang prasejarah kita memberi perhatian pada petunjuk-petunjuk yang mengisyaratkan lokasi imbalan pokok seperti makanan, air, dan seks. Sekarang, kita menghabiskan sebagian besar waktu untuk mencari petunjuk-petunjuk yang meramalkan ganjaran sekunder seperti uang dan kemasihuran, kekuasaan dan status, pujian dan persetujuan, cinta dan persahabatan, atau perasaan tentang kepuasan pribadi. Gairah adalah tahap kedua, dan gairah atau nafsu menjadi kekuatan penggerak di balik setiap kebiasaan. Tanpa motivasi atau nafsu di tingkat tertentu, kita tidak memiliki alasan untuk beraksi. Yang kita gairahkan bukan kebiasaan itu sendiri, melainkan perubahan situasi yang diberikannya. Kita tidak ingin merokok karena rokok itu. Kita ingin sekali mendapatkan rasa lega yang diberikannya. Kita bukan termotivasi oleh aksi menggosok gigi, melainkan oleh rasa nyaman ketika mulut kita bersih. Kita bukan bergairah untuk menyalakan televisi, kita mendambakan hiburan. Setiap gairah terkait dengan hasrat untuk mengubah situasi internal kita. Gairah pada orang yang satu berbeda dari gairah pada orang lain. Menurut teori, suatu informasi dapat memicu gairah, tapi dalam praktiknya orang tidak termotivasi oleh petunjuk yang sama. Bagi seorang penjudi, bunyi mesin togel dapat menjadi pemicu kuat yang menyulut gelombang nafsu luar biasa. Bagi orang yang jarang berjudi, lagu dan bunyi khas kasino hanya semacam bunyi bising di latar belakang. Petunjuk tidak bermakna sampai orang berhasil menafsirkannya. Pikiran, perasaan, dan emosi sang pengamatlah yang mengubah petunjuk menjadi gairah. Langkah ketiga adalah menanggapi. Tanggapan adalah kebiasaan sesungguhnya yang kita lakukan, yang dapat berwujud pikiran atau aksi. Suatu tanggapan terjadi atau tak terjadi itu bergantung pada seberapa besar motivasi kita dan seberapa besar kaitannya dengan perilaku. Jika suatu aksi memerlukan upaya fisik atau mental yang lebih besar daripada yang dapat kita kerahkan, kita tidak akan melakukannya. Akhirnya, tanggapan menghasilkan imbalan. Ganjaran adalah sasaran akhir setiap kebiasaan. Petunjuk terkait dengan melihat imbalan. Gairah berkaitan dengan hasrat terhadap ganjaran. Tanggapan terkait dengan mendapatkan ganjaran. Kita mencari ganjaran karena ada dua hal yang dapat dipenuhi, yaitu ganjaran membuat kita puas dan ganjaran mengajarkan sesuatu kepada kita. Tujuan pertama ganjaran adalah memuaskan gairah kita. Kenaikan jabatan menjadikan uang kita lebih banyak dan kita lebih dihormati. Tubuh lebih tegap, meningkatkan kesehatan kita dan membuat lawan jenis lebih tertarik. Namun, makin langsung manfaat yang didapatkan dari suatu ganjaran, makin bergairahlah kita dalam meraih status atau membujuk seseorang. Setidaknya untuk sesaat, ganjaran mendatangkan kepuasan dan kelegaan dari gairah. Kedua, ganjaran mengajarkan kepada kita aksi-aksi mana yang patut diingat untuk masa mendatang. Otak kita bertindak sebagai detektor ganjaran. Ketika kita menjalani hidup, sistem saraf sensoris, kita terus memantau aksi-aksi mana yang memuaskan hasrat kita dan memberikan kenikmatan. Perasaan nikmat dan kecewa adalah bagian dalam mekanisme umpan balik yang membantu otak membedakan aksi-aksi berguna dari aksi-aksi tak berguna. Ganjaran menutup lingkaran umpan balik dan menuntaskan lingkaran kebiasaan. Bila suatu perilaku tidak memadai dalam bagian manapun dari 4 babak ini, perilaku itu tidak akan menjadi kebiasaan. Hilangkan petunjuk, maka kebiasaan kita tidak akan pernah dimulai. Hilangkan gairah, maka kita tidak akan mengalami motivasi yang cukup untuk bertindak. Dan bila ganjaran gagal memuaskan hasrat, kita tidak akan mempunyai alasan untuk melakukannya lagi pada masa mendatang. Tanpa 3 langkah pertama, perilaku tidak akan terjadi. Kalau tidak keempatnya, perilaku tidak akan berulang. Proses 4 langkah ini bukan sesuatu yang terjadi sesekali, melainkan lingkaran umpan balik tak berujung yang terus berjalan dan aktif setiap saat selama hidup. Otak terus memantau lingkungan sekitar, meramalkan apa yang akan terjadi kemudian, mencoba membuat tanggapan-tanggapan berbeda, dan belajar dari hasil. Seluruh proses selesai dalam sepersekian detik, dan kita menggunakannya berulang-ulang tanpa menyadari semua yang telah dikemas dalam kegiatan terdahulu. Semua perilaku digerakkan oleh gairah untuk memecahkan masalah. Terkadang masalah yang kita lihat adalah sesuatu yang baik
dan kita ingin mendapatkannya. Terkadang masalah itu adalah rasa nyeri yang kita alami dan kita ingin membebaskan diri darinya. Manapun yang kita alami, tujuan setiap kebiasaan adalah memecahkan salah yang kita hadapi. Bayangkan, kita sedang berjalan memasuki ruangan yang gelap dan langsung menuju saklar. Kita telah begitu sering menjalankan kebiasaan sederhana ini sehingga hal itu terjadi tanpa dipikir. Kita menjalankan 4 tahap ini dalam sepersekian detik. Dorongan untuk beraksi terjadi tanpa kita pikirkan. Ketika menjadi dewasa, kita jarang memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berjalan dalam hidup kita. Kebanyakan kita tidak pernah berpikir 2 kali tentang kenyataan bahwa kita menyimpul tali sepatu dulu setiap pagi, atau melepas kabel pemanggang roti setelah menggunakannya, atau selalu berganti baju yang lebih nyaman segera setelah tiba di rumah dari tempat kerja. Setelah puluhan tahun mental kita terprogram, kita secara otomatis masuk ke pola pikir dan bertindak ini. 4 kaidah perubahan perilaku. 4 tahap petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran berpengaruh pada hampir segala sesuatu yang kita kerjakan tiap hari. Namun sebelum menjalankannya, kita perlu mengubah 4 tahap ini menjadi kerangka praktis yang dapat kita gunakan untuk merancang kebiasaan-kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kerangka kerja ini bernama 4 kaidah perubahan perilaku, yang menyediakan seperangkat aturan sederhana untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita dapat memandang tiap hukum tuas yang memengaruhi perilaku manusia. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang tepat, menciptakan kebiasaan baik menjadi mudah. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang keliru, upaya yang sama hampir mustahil. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang keliru, upaya itu hampir tidak mungkin. Bagaimana menciptakan kebiasaan baik? 1. Hukum pertama, menjadikannya terlihat. 2. Hukum kedua, menjadikannya menarik. 3. Hukum ketiga, tanggapan, menjadikannya mudah. 4. Hukum keempat, ganjaran, menjadikannya memuaskan. Kita dapat membalik kaidah-kaidah ini untuk mempelajari cara membongkar kebiasaan buruk. 1. Kebalikan hukum pertama, menjadikannya terlihat. 2. Kebalikan hukum kedua, menjadikannya tidak menarik. 3. Kebalikan hukum ketiga, menjadikannya sulit. 4. Kebalikan hukum keempat, menjadikannya mengecewakan. 4 kaidah perubahan perilaku ini berlaku untuk hampir semua bidang, dari olahraga sampai politik, sastra sampai kedokteran, komedi sampai manajemen. Hukum-hukum ini dapat digunakan, tak peduli tantangan apa yang sedang kita hadapi. Kita tidak memerlukan strategi yang betul-betul berbeda untuk tiap kebiasaan. Setiap kali ingin mengubah perilaku, kita cukup bertanya pada diri sendiri. 1. Bagaimana saya dapat menjadikannya terlihat? 2. Bagaimana saya dapat menjadikannya menarik? 3. Bagaimana saya dapat menjadikannya mudah? 4. Bagaimana saya dapat menjadikannya memuaskan? Kalau kita pernah penasaran, mengapa saya tidak melakukan apa yang sudah saya rencanakan? Jawaban untuk pertanyaan itu dapat ditemukan entah di mana dalam 4 kaidah ini. Kunci untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk adalah memahami hukum-hukum dasar ini, serta cara mengubahnya sesuai spesifikasi kita. Setiap sasaran dipastikan gagal kalau berlawanan dengan unsur-unsur alami manusia. Jadi, dengan memahami dan menerapkan 4 langkah ini, isyarat, keinginan, respons, dan imbalan, kita dapat membangun kebiasaan baik yang bertahan lama dan menghilangkan kebiasaan buruk secara efektif. Perubahan besar dalam hidup tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan mengoptimalkan kebiasaan kecil sehari-hari, kita dapat mencapai hasil luar biasa dalam jangka panjang. Untuk mendapatkan buku Atomic Habits karya James Clear, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.